デートとはあれか。恋人同士が行うと。いや、しかし、なぜジニーさんが俺に。いやいやいやいや。いささか。いかんいかん。俺は何をよこしまなこと。ただの通りすがりの無事ないようなので教えて差し上げましょう。私からは逃げられませんよ。オブバベス。Cerita diawali dengan memperlihatkan Art bersama seorang gadis, di mana gadis itu menyatakan perasaannya kepada Art. Namun, Art menolak karena untuk saat ini, Art tidak memikirkan tentang kisah percintaan. Akan tetapi, gadis itu justru mencari cara agar bisa membuat Art terpikat olehnya. Irena yang melihat itu membuatnya cemburu dan marah kepada Art. Di sisi lain, Art justru tertolong karena kehadiran Irena. Art kemudian menghampiri Irena, namun Irena malah bersikap cuek dan kemudian meninggalkannya. Salah seorang guru di sana, bernama Jessica, menemui kepala sekolah perihal turnamen yang akan dilakukan. Di mana, tujuan kepala sekolah menginginkan Art untuk ikut turnamen, sebab kepala sekolah ingin menjadikan Art salah satu guru di Akademi Sihir. Namun, karena masih banyak murid, terutama di kalangan elit, yang masih meragukan kemampuan Art. Kepala sekolah ingin menjadikan turnamen ini sebagai ajang untuk menunjukkan kemampuan Art yang sesungguhnya. Mendengar alasan kepala sekolah, membuat Jessica bersedia membantu supaya Art ikut dalam turnamen. Di suatu malam, Art memikirkan bagaimana agar Irena tidak ngambek lagi. Namun, Ginny justru datang ke kamar Art dengan menggunakan pakaian yang sangat seksi. Art terkejut. Akan tetapi, Ginny justru menunjukkan sikap manjanya karena Ginny sudah lama menyukai Art. Di sisi lain, Irena melamun dan menyesali kelakuannya tadi siang terhadap Art. Irena kemudian bergegas berganti pakaian dan kemudian menemui Art. Ginny semakin liar dan berusaha merayu Art dengan sihir mata iblis pesona. Art menjadi tidak bisa apa-apa kecuali menuruti kemauan Ginny. Ketika Ginny dan Art hendak melakukan adegan mantap-mantap, Irena justru datang dan sontak membuatnya terkejut. Ini Irena mengganggu adegan yang sangat ditunggu-tunggu penonton saja ya sob. Irena semakin tambah marah dan melempar semua benda yang ada di sana. Dengan santai, Ginny justru menyindir Irena jika sikapnya sangat barbar, dan itu bisa membuatnya akan dibenci Art. Ginny juga menggoda Irena jika dia datang ke kamar Art, bukan hanya untuk berbaikan dengan Art, melainkan memiliki tujuan yang sama dengan apa yang dilakukan Ginny. Dengan polosnya, Irena menegaskan jika Irena diberitahu oleh ibunya Art supaya berpakaian seksi, agar anak cowok bisa menurutinya. Jawaban itu sontak membuat Art malu dan semakin digoda Ginny. Irena juga menjadi marah kepada Ginny. Karena ulahnya, Art sekarang selalu dikelilingi oleh ciwi-ciwi. Irena dan Ginny semakin bersih tegang, sampai akhirnya mereka berdua memutuskan untuk berduel. Jika Ginny kalah, Ginny tidak boleh mendekati Art. Tetapi, jika Irena kalah, Irena harus keliling lapangan dengan tanpa busana. Kalian tim Irena, apa tim Ginny sob? Mendengar tingkah kedua ciwinya, Art menjadi kesal dan menyuruh mereka untuk duduk diam. Tanpa perlawanan, mereka langsung menuruti apa yang Art perintahkan. Art memarahi mereka berdua dan meminta mereka untuk saling minta maaf. Jessica yang mendengar keributan, kemudian menghampiri mereka semua. Jessica memberikan solusi agar Irena dan Ginny mengikuti turnamen sekolah. Dengan begitu, mereka dapat bertarung secara adil. Apalagi, jika mereka dapat bertarung dengan baik, Art juga akan diangkat menjadi salah satu pengajar di akademi. Namun, Irena mencoba menolaknya dengan alasan jika kekuatan bukan ajang untuk dipamerkan. Sesuai dengan apa yang Art ajarkan kepada Irena. Namun, Jessica mencoba meyakinkan mereka dengan mengatakan kalau Art akan terlihat lebih keren jika Art menjadi salah satu pengajar di Akademi Sihir.
Mendengar akan hal itu, Irena dan Ginny kemudian setuju untuk mengikuti turnamen itu. 負けませんよミスイリーナお互い正々堂々勝負しましょう Hari turnamen pun telah tiba, di mana semua peserta berlomba untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. もう素晴らしい Orang tua Art, selaku penyihir agung, dan kepala desa, juga ikut menonton turnamen itu. Di saat kepala desa dan pembawa acara sedang fokus membahas pertarungan, ayah Art justru tertidur, bahkan ibunya Art malah membahas bentuk tubuh dari gadis-gadis yang sedang bertarung. Emang barbar, emak-emak satu ini ya sob. Art yang mendengarnya menjadi malu. Namun Art tidak terlalu tertarik melihat pertarungannya. Kini, tibalah giliran Irena untuk bertarung. Di sisi lain, Art yang notabene adalah guru dari Irena dan Ginny, justru berharap mereka supaya kalah, namun tidak mengalami cedera. Sebab, Art tidak mau menjadi salah satu pengajar di Akademi Sihir. Irena yang melihat Art, mengira jika Art berdoa, agar Irena bisa memenangkan pertandingan. Irena menjadi lebih bersemangat, sehingga mampu mengalahkan lawannya dengan mudah. 勝負あり Setelah Irena bertanding, kini tibalah giliran Ginny. Mereka bertemu di sebuah lorong dan saling memuji satu sama lain. Mereka menginginkan agar mereka dapat bertemu di final. Pertandingan demi pertandingan pun berlalu. Irena dan Ginny dapat mengalahkan lawan-lawannya dengan cukup mudah. Di mana, kini tersisa Irena dan Ginny yang akan bertanding di final. Pak Kades terlihat cukup senang melihat putrinya dapat berkembang sejauh ini. Dia mana, Irena sudah berlatih sihir dari kecil dengan Art. イリーナと出会ってからアード君は常に彼女をさあそしてついに決勝戦が始まる絶対に負けないわよ Dan pertandingan final ini cukup menarik perhatian bagi Olivia. Ketika Ginny dan Irena bersiap untuk bertarung, tiba-tiba sekelompok orang berjubah menunjukkan wujud aslinya. Di mana mereka semua ternyata adalah monster. Monster tersebut kemudian membuat onar dan menyerang semua orang yang ada di sana. Art, Olivia, Jessica, dan semuanya kemudian membagi tugas dan berpencar untuk menangani monster-monster itu. 全力出しちゃおうかしらいやそれじゃオートが決し Irena dan Ginny juga saling membantu untuk menghadapi para monster yang menyerang. Dan akhirnya, mereka berdua berhasil mengalahkan beberapa monster yang ada. Namun, monster itu justru bangkit lagi menjadi satu monster dengan ukuran yang cukup besar. Dan itu membuat Irena dan Ginny menjadi panik. Bahkan, gabungan dari serangan mereka tidak bisa melukai monster itu. Pak Kades datang tepat waktu untuk menyelamatkan Irena dan Ginny. Dan akhirnya, Pak Kades berhasil mengalahkan monster itu. Namun siapa sangka, Jessica yang datang kemudian menyerang Pak Kades dari belakang. Ginny mencoba menanyakan apa yang baru saja dilakukan Jessica. Namun, Jessica merupakan salah satu dari monster itu dengan tujuan untuk menangkap Irena. Dan ini semua merupakan rencana dari Jessica. Ginny menjadi marah dan langsung menyerang Jessica. Namun, serangan Ginny tidak berarti apa-apa bagi Jessica. Karena kekuatan Ginny tidak sebanding dengan kekuatan Jessica. Dan dengan sekali serangan, Jessica berhasil membuat Ginny terpental. Irena menjadi tidak tega melihat Ginny yang sudah tidak berdaya. Dan Irena kemudian menyerahkan diri untuk menyelamatkan Ginny. Dan akhirnya, Irena dibawa oleh Jessica. ミスイリーナ命拾い Lalu, bagaimana keadaan Pak Kades dan Irena? Dan dibawa pergi kemanakah Irena? Tetap bersama Sigit Pras untuk mengetahui episode-episode selanjutnya. Terima kasih, dan sampai jumpa.